Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati para alim ulama di desa Kraganalan, desa apa dukuh ini? Dukuh Kraganalan. Yang kami hormati para sepuh bini sepuh, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kraganalan beserta dengan ortomnya, yang kami hormati Pimpinan Aisyah Cabang Aisyah Kraganalan, Ibu Sinten mohon ini, Ibu Wiwi. Ini yang hubungi saya nih. Mantap, barakatuh, alhamdulillah. Pak Trisno sehat Pak? Alhamdulillah. Yang kami hormati segenap para hadirin dan juga daripada unsur pimpinan ranting Muhammadiyah Cabang Kraganalan, yang mudah-mudahan seluruh perwakilan rantingnya hadir nih. Yang tadi disebutkan wonten pinten? 7. Mohon izin diabsen dulu boleh? Yang pertama dari Bakulan. Bakulan hadir, angkat tangan, mohon izin. Masya Allah, ini semangat sekali Bakulan. Yang kedua dari Karangkemiri. Karangkemiri hadir, Masya Allah. Kemudian dari Kraganalan sendiri. Oh ini tuan rumah. Kemudian dari Senon. Kemudian dari Palumutan. Ini paling semangat nih, geng. Paling, ya Allah, luar biasa. Pak Sura. Ya. Saking Bokol. Ketutup bendera nih. Maling? Kedung Benda. Wah ini Pak BCM, buatan ketinggal pun ini. Nanti boleh dievaluasi nih ya. Kemudian ada lagi sudah? Sudah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita semuanya dikumpulkan pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati bergembira, dalam keadaan ukhuwah silaturahim. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sami sehat nih. Wonten ingkang sakit? Wonten ya. Kalau ada yang sakit, mungkin keluarga di rumah, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon izin memperkenalkan diri yang barangkali belum sami kenal. Kalau yang sudah kenal, alhamdulillah, ya mudah-mudahan tidak bosan. Yang belum kenal, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan saudara kita semuanya. Nama Nur Muhammad Musa Al-Fatah. Sinten Bapak Ibu? Temot-temot, mungkin terakhir kalau tanggal malih gitu ya. Nur Muhammad Musa Al-Fatah. Dipanggilnya ampun Nur, mohon izin dipanggilnya Fatah saja, Musa atau Fatah. Tapi kalau Musa nanti kayak kakak saya ya. Jadi panggilnya Fatah saja ya, Mas Fatah gitu. Asal dari Gembong, Tulen insya Allah ya. Gembong, sanes Gombong, Gembong ya. Gembong Purbalingga ya, Gembong Purbalingga Bojongsari. Gembong. Oke, saya bontotnya
putra almarhum Ustadz Muhammad Nasir. Dia panggilannya Pak Nasir gitu barangkali di sini. Ketepangan kali Pak Nasir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan yang luar biasa dapat bersilaturahim di PCM Keraganalan yang ternyata Pak Trisno ini ketuanya. Saya beberapa kali ketemu Pak Trisno, terakhir kemarin di masjid kami di Darun Najah karena beliau mengikuti apa kemarin namanya? Etikaf, etikaf di daerah, kebetulan ketempatan di Gembong masih Darun Najah. Ya mudah-mudahan kami berharap seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Acara kita adalah halal bihalal, silaturahim dan halal bihalal. Tapi mohon izin, kita hari ini masuk di tanggal 28 Syawal 1446 Hijriyah, yang berarti menandakan belum selesai. Syawalnya belum selesai. Kami izin mengurutkan kembali, mengajak kita semuanya untuk bernostalgia tentang Ramadan. Yang barangkali Ramadan sudah pergi, tapi kok kita sudah lupa sama Ramadan, ini kan repot nggih. Kita masih terbayang-bayang Ramadan apa mboten? Masih. Sampun move on apa gagal move on? Kalau bahasa anak kekinian itu sumon kali gamon. Napa niku sumon? Sudah move on. Kalau gamon gagal move on. Nah, biasanya anak-anak muda yang suka ya bermadu kasih dengan pasangannya, ya, ditinggal pasangannya tidak bisa lupa, akhirnya gamon, gagal move on. Nah, kinten-kinten Ramadan masih ada di ingatan kita apa enggak? Masih. Kalau di bulan Ramadan hari ini kita sedang apa Bapak Ibu? Masih puasa. Kemudian kegiatan apa yang harusnya kita lakukan pagi hari ini? Ya bermacam-macam. Ada yang bekerja, ada yang apa dan lain sebagainya. Nah, kinten-kinten Ramadan 1446 Hijriah sukses napa mboten? Mboten yakin iki. Sukses napa mboten? Insya Allah. Angsal Lailatul Qadar mboten? Angsal apa mboten? Angsal dong gitu ya. Harus yakin. Angsal apa mboten? Tanggal pinten? Kayaknya tak malam selikur. Kayaknya malam 23. Kayaknya malam 25, 27. Lah kayaknya ya insya Allah dapat. Kemudian setelah selesai Ramadan, kita pada tanggal 1 Syawal berkumpul di lapang terbuka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitrinya di mana Ibu Bapak? Lapangannya caket apa tepi? Caket. Imamnya sinten tasih kemutan mboten? Sinten? Selamat hari raya. Khotibnya sinten? Masyaallah. Okay. Kemudian setelah kita selesai dari lapangan, apa yang kita ucapkan kepada sanak keluarga, kerabat, saudara kita? Taqabbalallahu minna wa minkum. Yakin cuman itu toh? Ada perkataan yang lain? Napa niku? Minal aidin wal faizin. Napa malih? Oh, kayaknya boten kados niku biasanya. Prakteknya teng lapangan boten kados niku biasanya. Kadang ngapunten ya, wonten tiang-tiang mereka sing boten kenal kali ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Di sisi lain nggak kenal, yang kedua kangelan ucapannya. Tapi kalau kita di Muhammadiyah insya Allah tidak mempermasalahkan ya, dari ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang kedua minal aidin wal faizin, biasanya juga ditambahkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya tidak masalah, tidak mengapa, mau pakai taqabbalallahu minna wa minkum saja cukup, nggak masalah. Mau ditambahkan minal aidin wal faizin juga tidak masalah. Mau ditambahkan mohon maaf lahir dan batin juga tidak masalah. Apa yang jadi masalah? Kalau menganggap minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Kan selama ini kita begitu, iklan-iklan di televisi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.
Artinya jane nopo? Bukan itu artinya. Apa artinya minal aidin wal faizin? Arti sederhananya seperti ini. Kita kan sudah 1 bulan berpuasa beribadah di bulan Ramadan, sehingga Allah janjikan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan beserta ibadah-ibadah di dalamnya, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Ramadan selesai, berganti Syawal, seakan-akan kita baru lahir, baru Berarti orang yang punya dosa apa enggak? Makanya minal aidin, kembali kepada fitrahnya kita, suci tanpa dosa. Wal faizin, apa artinya wal faizin? Menang. Menang dari apa? Apakah kita berlomba berperang di bulan Ramadan? Jawabannya iya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan selama di bulan Ramadan. Kita berperang melawan hawa nafsu syaitan selama di bulan Ramadan. Sehingga tidak mengapa, bahkan di himpunan putusan tarjih dijelaskan tidak mengapa untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Tetapi yang tidak boleh tadi mengartikan minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Karena pada fakta di lapangan kan begitu. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, orang lain enggak paham. Pahamnya ya minul gitu kan begitu. Minal. Ya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acaranya adalah silaturahmi dan halal bihalal. Sebetulnya silaturahim dengan halal bihalal itu sami napa mboten? Sami napa benten? Nah, mari kita kupas ya. Halal bihalal ya. Kalau kita mau cek dan teliti di bahasa Arab, di kamus-kamus Arab itu tidak ketemu artinya halal bihalal. Bahkan kalau kita tanya sama orang Arab sendiri, itu mereka tidak tahu, tidak paham. Saya kebetulan alhamdulillah punya teman baru Bapak Ibu, teman baru dari Palestina ya. Waktu itu di bulan Ramadan saya ketemu di Masjid Besar Baitul Mukmin Bobotsari. Kebetulan saya jadwal imam di sana, imam tarawih. Kemudian ada kunjungan dari Basnas membawa saudara dari Palestina. Dan kita berkenalan di sana, ngobrol-ngobrol, sudah tukar kontak, sudah tukar media sosial lewat Instagram. Nah, mau saya mature kali bahasa Arab nih, orang Palestina belum bisa pakai bahasa Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol dan saya tanya, ya tanyanya kemarin setelah Idul Fitri, tanya, Afan arafta halal bihalal gitu ya. Saya tanya pakai bahasa Arab, tahu nggak apa artinya halal bihalal gitu? Halal apa haram gitu tanya. Halal apa haram? Apa dikira saya haram gitu ya, harus halal bihalal gitu. Maka kalau kita cek ternyata halal bihalal 100% made in Indonesia, 100% buatan Indonesia. Sekalipun halal bihalal itu kayaknya bahasa Arab, tapi nek digoleti teng Arab buatan kepanggih. Apa artinya halal bihalal? Halal bihalal itu maknanya adalah lepas ikatan, atau bahasa kita plong. Apa Bapak Ibu? Plong. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun berdoa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halalun wahlul artinya adalah lepaskanlah ikatanku ya Allah. Kenapa dilepaskan ikatan? Sehingga mudah bagi Musa untuk berdakwah dengan lisannya kepada Fir'aun. Maka artinya adalah halal bihalal itu seakan-akan kita lepas ikatan kita yang mungkin selama kita bergaul, selama kita bermuamalah dengan saudara, dengan kerabat, sanak keluarga, yang pasti ditemukan salah baik disengaja maupun tidak sengaja. Ketemu saudara kita saling memaafkan satu sama lain, plong, terlepas semua kesalahan dan semua dosa-dosanya. Apakah bertentangan dengan syariat? No, tidak. Sekalipun memang ada yang tidak sepakat, mohon maaf, di luar Muhammadiyah ada yang tidak sepakat dengan istilah halal bihalal. Mereka menganggap halal bihalal nggak ada di zaman Nabi, ya bid'ah gitu ya. Tapi yang di Muhammadiyah kami sampaikan halal bihalal tidak bertentangan dengan syariat, justru sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya Nabi? Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau Nabi sudah bersabda,
insya Allah perkataannya benar karena datang dari Allah, tidak mungkin bohong. Yang tukang bohong nah itu yang di sana-sana ya, yang suka tebar janji tapi sudah dipilih tidak menepati, buzzer, kemudian pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Apa sabdanya Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang senang, barang siapa yang remen untuk dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim apa silaturahmi? Jadi buatan kompak temen ya. Sepakat di silaturahim apa silaturahmi? Silaturahmi lah, monggo lah sepenak kemauan ya. Insya Allah tidak bertentangan juga silaturahim dan silaturahmi. Intinya begitu, Nabi SAW menyampaikan daripada banyaknya kegiatan halal tak halal bihalal silaturahim yang pada intinya hikmahnya sama, adalah untuk menyambung hubungan kita satu dengan yang lainnya, yang dengan tersambungnya hubungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan usia kita dan Allah akan lapangkan rezeki kita semuanya. Apa yang dimaksudkan dengan panjang umur? Apakah yang tadinya kita sudah dijatah 20, 50 tiba-tiba jadi 70, 100 tahun? Bukan. Itu panjang ajal namanya, bukan panjang umur. Kemudian yang disebutkan dengan panjang umur adalah karena kita semasa hidup banyak sanak kerabat, banyak keluarga, banyak saudara, kemudian kita berbuat baik, dengan kebaikan-kebaikan kita diingat oleh orang lain, sehingga sekalipun kita diwafatkan oleh Allah, banyak orang yang mengenal kita dengan orang baik sehingga mendoakan kebaikan-kebaikan kita. Sekalipun kita sudah meninggal, kebaikan akan terus mengalir kepada kita. Itulah makna daripada panjang umur. Kemudian yang kedua, barang siapa yang pengen dilapangkan rezekinya. Nah, ini penting kami sampaikan terkait dengan rezeki. Karena mohon maaf di luaran sana masih saja ada yang menganggap bahwa rezeki itu ya harta benda. Sehingga kalau tidak dapat harta benda, tidak dapat rezeki. Padahal rezeki itu maknanya luas sekali. Nabi SAW menyampaikan, kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka. Segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dengan titipan itu mampu kita manfaatkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, itulah disebutkan dengan rezeki. Contohnya apa? Contohnya adalah malbusun, pakaian yang hari ini kita pakai. Itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ketika lebaran itu kan mayoritas kebanyakan di antara kaum muslimin bajunya baru atau lama? Baju baru. Itu termasuk bentuk daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan baju baru itu diharapkan didapatkan dengan cara yang halal, digunakan dengan cara yang halal, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka itulah rezeki. Dan jangan sampai kita sempitkan makna uang saja rezeki itu. Bahkan makna rezeki uang adalah makna yang kesekian daripada rezeki. Prioritasnya bukan itu, tetapi sehatnya kita yang tadi disampaikan Pak Trisno itu, sehat-sehatnya wong napa niku wong sepuh kadang wonten poyokan dan lain sebagainya. Tapi itu juga bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan ngapunten Bapak Ibu, sadar napa mboten sadar, suami istri kita juga bagian dari rezeki. Sadar napa mboten kinten-kinten? Kadang wonten sudah nikah puluhan tahun tidak sadar kalau suami istrinya itu bagian rezeki, sehingga masih membanding-bandingkan dengan orang lain. Kayak deleng bojone kata eman banget ora kaya kiye bendina ngomong itu. Kemudian bapaknya ngomong, lah lihat tuh Bu, setiap pagi sebelah dikasih kopi lah, kita boro-boro ngasih kopi gitu ya. Sinten sing kata sing Cung? Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, suami yang Allah titipkan kepada ibu-ibu semuanya, istri yang Allah titipkan kepada bapak-bapak semuanya patut disyukuri. Baik buruknya
istri kita, suami kita, insya Allah yang terbaik bagi kita, asalkan kita mau bersyukur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada silaturahim, salah satu di antara hikmah yang lain adalah mampu memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman daripada memutus persaudaraan silaturahim, Rasul sampaikan la yadkhulul jannah, tidak akan diizinkan masuk surga orang yang semasa hidupnya memutus persaudaraan. Seberat apapun masalah yang kita kula panjenengan sami alami, sebanyak apapun sahabat sanak keluarga berbuat salah sama kita, maka harapannya dengan lapang dada, lapang hati kita untuk memaafkan. Karena kalau kita sudah memutuskan lah mola kancanan karo kae, tukang larani ati tok, lah nggak mau lah berteman dengan dia, bahkan naudzubillahi min dzalik, satu darah, satu keluarga yang harusnya menjadi satu ikatan yang erat bisa terpecah belah hanya karena masalah-masalah sepele, apalagi mohon maaf masalah-masalah yang besar seperti masalah warisan. Kadang orang itu bisa berebut warisan sampai pertumpahan darah, bukan hanya memotong hubungan saja tetapi memotong leher bisa, karena hanya urusan warisan. Insya Allah tak kalau di Keraganalan boten nggih. Boten wonten apa boten benten? Boten wonten insya Allah. Kemudian diminta oleh Allah sambung silaturahim, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa tips and tricks yang bisa kita lakukan agar betul-betul kita mendapatkan hikmah daripada silaturahim tadi. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menjabat tangannya, kemudian mengucapkan salam dan senyum. Atau biasa kalau di sekolahan-sekolahan kan kita diajarin nih Bapak Ibu, napa niku 3S napa 5S. Bapak Ibu guru ada? Ya. Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Mohon maaf, tolong dikoreksi nggih. Kinten-kinten yang pertama kali kita ucapkan, kita lakukan apa? Salam dulu, sapa dulu, apa senyum dulu? Salam. Senyum dingin. Ayo, kita luruskan. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Kira-kira apa yang pertama kali kita lakukan? Salam dulu, sapa dulu, apa senyum dulu? Senyum. Mesem dikit. Baru ketemu, ada 2 orang ketemu. Tek. Parkir motor di sini, parkir motor di sini. Ketemu jalan, kira-kira apa dulu? Senyum. Senyum dulu, sapa dulu, apa salam dulu? Ya. Yang betul urutannya adalah senyum. Lah Kang Adon ketemu apa orang-orang senyum? Assalamualaikum. Enggak begitu. Jadi mohon maaf, dibetulkan ya. Kalau memang ya anak-anak didik kita kan diajarkan, bahkan saya juga diajarkan begitu ya. Salam, sopan, santun. Ya, salam, sopan, santun, senyum. Malah terakhir senyumnya. Kan boleh. Jadi senyum terlebih dahulu ketika ketemu saudara kita, karena senyuman itu bisa berupa sihir. Ya. Senyuman itu bisa menyihir Bapak Ibu. Ya. Menghipnotis orang. Bukan pelet ya. Bahaya sekali kalau pelet ya. Senyum, ya. Senyum tapi bukan senyum-senyum sendiri ya. Kita bertemu saudara kita dari jauh sudah senyum saja, itu efeknya beda. Saudara kita mungkin punya banyak masalah, dari jauh ketemu kita yang senyum kepada saudara kita, masalahnya bisa hilang seketika. Tapi begitu sebaliknya, saudara kita punya banyak kenikmatan, rezeki, lagi senyum-senyum, kita merengut. Apa yang terjadi? Ya tarung antara kita yang ke bawah mereka atau mereka yang ke bawah kita. Biasanya yang senyum-senyum bisa ke bawah merengutnya. Jadi yang pertama kita lakukan ketika ketemu dengan saudara kita adalah dengan senyum. Rasul menyampaikan
tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman kita di hadapan saudara kita adalah bentuk daripada sedekah. Kinten-kinten senyum gampil nopo gampil? Saestu. Cobi praktekakan senyum kanan dan kirinya sekarang. 1, 2, 3. Senyum gampil nek mboten wonten masalah. Nek kata masalah ya jengkel. Ya, bismillah. Yang pertama kita lakukan agar mampu menjalin silaturahim dengan baik, ketemu sanak saudara kita baik yang satu darah maupun di luar darah itu, maka usahakan selalu tersenyum. Ya, apapun masalahnya ketika ketemu saudara kita umpetin dulu. Ya minimal senyum dulu, setelah itu mau merengat-merengut yang penting monggo. Ya. Yang penting senyum terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berjabat tangan. Sapa dulu apa salam dulu? Tadi senyum sudah. Sapa dulu apa salam dulu? Salam dulu. Nah, ucapkan salam. Dalilnya bagaimana? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kemudian diampuni dosa keduanya sampai tangannya berpisah. Nah biasanya guyonane kula waktu alit niku ketika salaman dengan guru sing suwe ben nopo ben dosa-dosane rogol. Ya ketemu teman salaman sing suwe aja cepet-cepet ya. Ben dosanya banyak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, salam itu ya sekedarnya saja, berjabat tangan itu sekedarnya saja. Jangan sampai mentang-mentang kita selalu olahraga setiap hari salam nih. Ya, kayak dendam lah ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf, jangan juga salamannya yang asal tul-tul tuh. Nah, mohon maaf. Gimana dengan tos? Tos. Ya, tos nanti setelah salam ya. Setelah salam baru tos itu masuk bagian daripada yang sapa, saling menyapa dengan tos. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, yang pertama usahakan senyum, kemudian ucapkan berjabat tangan, ucapkan salam. Ya ampun, ketika bertemu dengan saudara kita, biasanya kan mohon maaf, biasanya itu kalau kita ketemu, monggo mas, mari mas, es jus mas, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka mohon boleh diganti ucapan itu dengan Assalamualaikum. Nah, sinten sing biasanya kados niku cung. Masih kadang begitu ya, ketemu di jalan, kemudian lewat, monggo mas, monggo. Hanya klakson saja. Nah, klakson ya, mungkin karena kalau di jalan, apalagi di jalan raya pakai klakson wajar. Ya. Kenapa? Kalau maksa di jalan, assalamualaikum nanti ditabrak belakang. Ya, kalau kita ketemu, senyum, kemudian salam, sapa. Ya, insya Allah itu yang pertama akan mendatangkan hubungan kita semakin erat, semakin dekat. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah selalu utamakan husnudzon. Apa Bapak Ibu? Husnudzon. Berprasangka baik kepada saudara kita. Terkadang hubungan yang menjadikan pisah itu karena kita kebanyakan suudzon sama orang. Kita tahu saudara kita begini-begini, padahal faktanya bukan begitu. Makanya Nabi Isa alaihi salam memberikan satu hikmah luar biasa kepada kita ketika berjalan-jalan melewati sungai bersama dengan para sahabatnya. Melewati jalan sungai, dilihatnya ada seekor kambing, bangkai kambing yang sudah lama meninggal. Ya. Kemudian tidak sengaja Nabi Isa menyampaikan pada sahabatnya ketika itu sedang istirahat, wahai para sahabat, lihatlah apa yang kamu bisa lihat daripada bangkai kambing ini. Maka ada satu orang mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Kemudian yang kedua ada yang menyampaikan ini dagingnya wis ora bisa dimakan, tidak ada manfaatnya, betul. Tetapi ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan satu kalimat hikmah luar biasa, aku tidak melihat itu semuanya, melainkan yang aku lihat hanyalah putih giginya, kuat tulangnya, karena sudah lama bangkai ini di sini, masih ada di sini juga, belum terurai termakan gitu, dan giginya masih putih. Apa pesannya?
Terkadang apa yang kita lihat mempengaruhi apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, ya, juga menandakan daripada baiknya hati. Karena di dalam tubuh kita, mohon izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kontrol mesin yang luar biasa. Kalau mesin ini baik, mesin ini bersih, mesin ini masih jos, maka akan menggerakkan ke seluruh anggota tubuh yang baik. Nabi SAW menyampaikan dengan mengisyaratkan hati. Mesin itu apa Bapak Ibu? Hati. Mohon izin boleh dipegang hatinya masing-masing sekarang? Tidak bisa. Bisa? Buatan. Hati kita mohon dijaga. Karena apa? Baiknya hati akan mempengaruhi terhadap baiknya pikiran kita. Kenapa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan baiknya bangkai tadi? Karena yang ada di dalam hatinya baik, sehingga memerintahkan kepada pikiran untuk melakukan sesuatu yang baik, berpikir yang baik. Oh, di antara banyaknya keburukan-keburukan, ada sisi baiknya yang harus diungkapkan kebaikannya, bukan malah sebaliknya. Terkadang permasalahannya kita di situ. Kebaikan orang 1000 apapun bisa lupa dengan hanya satu kesalahan. Betul apa betul? Tetapi sebaliknya, ya, kesalahan orang, ya, yang banyak sekali kemudian ditutup dengan kebaikan-kebaikan, itu tidak mempan juga. Sehingga utamakanlah husnudzon kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu yang belum kita tahu sebenarnya. Lah kayak nang apa ya, dene orang gelem tekan nek tak undang, apa ya lagi jengkel karo aku dan sebagainya. Itu kan prasangka-prasangka yang kadang-kadang muncul dalam diri kita, betul Pak Bu? Betul. Maka mohon izin setelah ini kita buangkan, kita hilang prasangka-prasangka buruk kita terhadap sanak saudara kita. Sampai kita tanya betul dengan saudara kita, betul kamu melakukan begini. Kalau memang betul berarti sudah clear, terverifikasi. Kalau belum jelas, jangan selalu menyimpulkan sendiri. Kemudian yang ketiga, hikmah silaturahim atau tips and tricks silaturahim yang bisa kita lakukan adalah Allah mengingatkan kita, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, untuk menghindari hal-hal yang semacam ini. Fisiknya boleh kita kumpul di Keraganalan, fisiknya boleh kita kumpul di gedung ini, tapi mohon maaf, sinkronkan hati, sinkronkan pikiran kita juga sama di tempat ini. Terkadang kan kita, ya Allah prihatin sekali, ketika syawalan saudara-saudara pada pulang silaturahim kumpul-kumpul, semuanya kumpul betul, fisiknya bareng kumpul, tapi apa yang dilakukan? Apa itu? HP, sibuk dolanan dewek. Apa manfaatnya kita kumpul jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Aceh, Sumatera, kumpul dalam satu tempat, yang kumpulnya juga setahun sekali, dilalas sibuk dolanan HP. Berarti kan hatinya belum menyatu. Sehingga jangan sampai kita tidak sinkron antara fisik dengan hatinya. Kenapa kami sampaikan? Hati yang baik akan mengkoordinir dengan semuanya yang baik. Sehingga kalau kita kumpul, mohon maaf, yang HP, yang apa disingkirkan terlebih dahulu. Toh hanya sebentar. Ya. Betul Bapak Ibu? Sinten singkat bahasa niku cobi? Ya setoyo. Pada miceti HP baik. Setoyo. Loh penting banget bosan ya, penting sekedarnya saja. Ya biasanya kan anak-anak muda, ya ini insya Allah muda-muda semuanya ini, okay? Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hindari kita kumpul tetapi hati kita tidak kumpul di sini. Makanya ini ada satu kegiatan yang baik saya kira daripada PCM Keraganalan mengumpulkan semua alum-ortom yang salah satu tujuannya untuk menyatukan hati kita. Bukan hanya menyatukan visi kita, tetapi menyatukan visi, misi, dan hati. Ya, menyatukan apa Bapak Ibu? Visi, misi, dan hati kita. Bukan hanya fisik saja. Karena kalau hanya fisik saja nampaknya iya kumpul-kumpul, tapi setelah ini kayaknya orang belum kumpul maning deh. Nah, makanya mudah-mudahan setelah kumpulnya ini dari berbagai ortom tadi disampaikan, ya kita mari bermuhammadiyah bersama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali sampai dengan hari ini ada yang masih ragu untuk bermuhammadiyah, kami mohon izin untuk memantapkan kembali. Saya mendapatkan satu kata-kata yang luar biasa dari salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah di Indonesia, menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya masuk di Muhammadiyah, yang boleh jadi Muhammadiyah adalah satu jalan saya untuk menuju surga. Kenapa bisa yakin masuk surga melalui Muhammadiyah? Yang pertama, di Muhammadiyah dia ajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kemudian nomor 2, di Muhammadiyah diajarkan sholat. Betul apa betul? Guru-guru Muhammadiyah mengajarkan sholat apa betul? Mengajarkan sholat. Kemudian yang selanjutnya diajarkan baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Tadi dibuktikan contoh dari yang terkecil sampai terbesar, ya Allah luar biasa. Ini saya bangga sekali ada kader-kader daripada penghafal Al-Quran, kader-kader yang ahlul Quran. Itu menandakan bahwa memang di Muhammadiyah diajarkan sedetail mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menyampaikan, barang siapa yang bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengerjakan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, masuklah surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Sampun yakin kali Muhammadiyah napa dereng? Yakin masuk surga melalui Muhammadiyah napa dereng? Ya, kami sampaikan Muhammadiyah itu bukan agama ya. Muhammadiyah itu bukan agama. Loh, Islam apa sih? Islam Muhammadiyah bukan. Ya, Muhammadiyah kita yakini sebagai kapal. Ya, sebagai kapal ya. Memang kalau di lautan itu kan banyak kapal gitu. Nah, kita yakin salah satu kapal yang mengantarkan ke tujuan kita yaitu surga lewat kapal Muhammadiyah. Jadi kita berislam ya Islam sama seperti yang lainnya, nggak berbeda. Hanya saja nanti ada masalah-masalah cabang-cabang yang memang wajar untuk berbeda. Ukuran baju saja kita berbeda, nggak ada yang sama. Ada yang pakai S, ada yang pakai M, ada L, XL, ada double XL, ada XXXL, dan lain sebagainya. Itu wajar. Jadi kami sampaikan yang baru bergabung ke Muhammadiyah atau yang sudah lama di Muhammadiyah, semakin mantapkan hati kita untuk bermuhammadiyah. Semakin yakin? Sampun hafal sedoyo nopo dereng Mars Muhammadiyah. Kayaknya tadi saya perhatikan anak sing. Alhamdulillah. Moga yang tadinya lupa bisa dihafalkan lagi itu. Betul tadi Pak Tristo menyampaikan ya. Talqinnya kita sedari hidup, bukan ketika kita hafal. Karena kebiasaan kita itu yang akan dibawa sampai dengan meninggal. Kita kebiasaan syahadat, maka nanti syahadat kita akan dibawa sampai kita meninggal dunia. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat apa mboten? Masih semangat bermuhammadiyah? Siap aktif di Muhammadiyah? Kalau ada undangan Muhammadiyah siap hadir? Aisyah siap hadir? PCA siap hadir? Pemuda siap hadir? Pemuda Keraganan siap hadir? Siap insyaallah ya. Baik, sebagai penutup kita semuanya mari pada kesempatan siang hari ini kita sedikit menyegarkan jiwa raga kita semuanya. Mohon izin boleh angkat tangan kanannya? Ya. Angkat tangannya. Sudah? Kalau ndak risih angkat setinggi nggak apa-apa. Tapi kalau malu misalnya tutup nggak apa-apa atau begini aja nggak apa-apa. Sudah? Kemudian yang kedua kita goyangkan pelan-pelan. Belum dada masih di sini Pak. Sudah? Pelan-pelan dulu. Dalam hitungan ketiga kita tambah kecepatan. 1, 2, 3. Dodo mawon. Tes itu memiliki. Dalam hitungan ketiga tambah paling cepat. Yang paling cepat paling sehat, yang paling lambat asam urat. Sudah? Ya, kemudian tangan kita di atas. Ditarik ke belakang. 1, 2, 3 pelan-pelan. Lepaskan. 1, 2, 3. Ya. Ambil batu, tarik pelan-pelan. Bayangkan ada orang yang kita benci di depan kita, lemparkan. 1, 2, 3. Senang banget ya. Angkat lagi tangan kanan kita. Kita pundahkan ke bahu sebelah kanan kita. Bahu sebelah kanan. Ya.
Silakan dipegang bahunya sebelah kanan kita. Yang putra ke putra, yang putri ke putri, silakan. Sambil dipijit-pijit pelan-pelan, monggo. Monggo Pak, dipijiti pelan-pelan. Insya Allah momen ini nggak terulang 2 kali 3 kali. Ya. Jarang-jarang Mbok pengajian pijit-pijitan. Silakan Bu, dipijitin. Yang bawa uang koin boleh? Ada? Dibawa buat kerokan sekalian. Sudah. Baik, tangan kanan masih di atas. Kita pegang pundak sebelah kanan kita sambil dipuk-puk pundak sebelah kanan kita. Nah, dipuk-puk sambil mohon izin ikuti perkataan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersaksi kepada Allah bahwa hari ini hari Ahad 28 Syawal aku bahagia, aku bergembira berada di tempat ini bersama dengan orang-orang hebat, bersama dengan orang-orang soleh. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai bestiku, aku tahu kamu orang yang hebat. Perjuanganmu luar biasa. Buktinya balungmu atos. Lagi masih, wahai saudaraku, aku berharap engkau selalu sehat, selalu kuat menjalani kehidupan. Ya cukup, sekarang ganti tangan kiri, angkat ke atas yang tinggi mungkin. Nah, sudah? Diangkat tinggi. Kita goyangkan pelan-pelan, pelan dulu. Hitungan ketiga tanpa kecepatan 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga tanpa kecepatan 1, 2, 3. Nah, tarik, ambil batu dulu, kerikil boleh. Anggaplah lagi lempar jumroh. 1, anggaplah ada setan di depan kita. Bukan, ampun. Ralat. Ya, ambil batunya, ulangi lagi. Anggaplah ada orang yang susah nggak jadi. Ambil, lempar. 1, 2, 3. Ambil lagi, tarik belakang, ambil ancang-ancang, lempar. 1, 2, 3. Ya, kemudian tangan kiri kita ganti, pindahkan ke sebelah kiri kita, gantian pijiti. Yang sendiri pakai tangan sendiri nggak apa-apa. Kayak saya kan pakai tangan sendiri bisa. Nah, harusnya ada. Baik, sudah. Sudah, silakan kami tunggu Bapak Ibu. Kalau masih pengen dipijiti silakan. Kembali ikuti perkataan kami sambil dipuk-puk saudaranya pelan-pelan sebelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur, aku bahagia. Pada hari ini aku berkumpul di tempat ini bersama orang-orang hebat. Semoga nanti dikumpulkan di surga bersama-sama. Wahai saudaraku, wahai bestiku, wahai sayangku, cintaku, manisku, aku doakan semoga engkau bahagia selalu di dunia dan akhirat. Aku doakan kamu sukses. Kalau sudah sukses, jangan lupa bayar utangmu. Kalau sudah sukses, jangan lupa pinjam dulu 100. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tak terasa 1 jam kita berjumpa, kita mendengarkan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan hadirnya panjenengan semuanya mampu mendatangkan kegembiraan bagi diri-diri kita semuanya dan mampu semakin mengeratkan ukhuwah kita semuanya dan mampu memberikan semangat kita dalam bermuhammadiyah. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup nambah? Aduh, capek Bapak Ibu berdiri. Cukup ya? Ya sudah, saya ada pantun. Ya, boleh pantun? Lalu tosing cakep tapi mungkin sabar ya. Wah, kelalen kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi.
Kalau dirasa ada yang kurang, bolehlah mengundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.